Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, saya Irfan Satria, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan UAS atau ujian akhir semester, mata kuliah teori dan juga praktek komunikasi dengan judul Analisa Simbol Poster Film Siksa Neraka dengan pendekatan teori semiotik. Teori semiotika itu atau sering disebut dengan semiotika merupakan studi tentang tanda, makna maupun simbol yang mana ini merupakan cabang ilmu dari linguistik dan juga filsafat yang mencoba untuk memahami bagaimana tanda-tanda bekerja dalam berbagai konteks dan juga budaya. Teori semiotika ini dikembangkan oleh sejumlah tokoh penting. Salah satunya adalah Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce, dan juga Ronald Barthes. Nah, ini adalah beberapa penjelasan lebih rinci mengenai teori semiotika. Yang pertama itu adalah tanda atau sign. Jadi definisi dalam konteks semiotika ini merupakan tanda yang merupakan entitas yang menggambarkan atau mempresentasikan sesuatu yang lain. Jadi memang terdapat dua elemen utama yaitu tanda signifir dan juga signifid atau yang diberi tanda. Nah, kemudian yang kedua adalah struktur tanda di mana memiliki beberapa poin yaitu signifir, pemberi tanda yang merupakan bentuk fisik dari tanda seperti kata-kata, gambar maupun gestur. Kemudian ada signifid atau yang diberi tanda, ini merupakan konsep atau makna yang dikaitkan dengan pemberi tanda. Nah, kemudian juga ada tipe tanda atau peers. Jadi Charles Sanders Peirce ini mengemukakan tiga kategori tipe tanda, yaitu icon, index, dan juga simbol. Jadi icon itu adalah merupakan tanda yang memang memiliki kesamaan fisik dengan objek yang dipresentasikan. Kemudian juga ada indeks atau tanda yang memiliki hubungan kausal dengan objek yang dipresentasikan. Kemudian ada simbol, yaitu merupakan tanda yang memiliki hubungan konvensi atau kesepakatan sosial dengan objek yang direpresentasikan. Nah, kemudian yang keempat ada lingkup semiotika Saussure, di mana ada dua poin yang kita dapatkan di sini. Yang pertama adalah bahasa sebagai sistem tanda, yang merupakan bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sistem tanda yang kompleks. Kemudian ada signifir dan juga signifid, yaitu bahasa terdiri dari hubungan antara bunyi signifir dan juga konsep atau signifid. Yang kelima ada denotasi dan juga konotasi. Nah, ini Roland Barthes ini mengembangkan konsep denotasi atau makna literal dan juga konotasi atau makna konseptual atau simbolis untuk menjelaskan bahwa tanda tidak hanya menyampaikan makna literal, tetapi juga mengandung makna tambahan yang terkait dengan konteks sosial maupun budaya. Nah, kemudian yang keenam itu ada analisis semiotik, di mana deskonstruksi itu merupakan pemikiran semiotik yang dipengaruhi oleh konsep deskonstruksi yang diperkenalkan oleh Jacques Derrida. Ini melibatkan kritis terhadap struktur baku dan juga hierarki dalam teks. Kemudian ada penerapan semiotika. Jadi semiotika ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang termasuk sastra, seni, visual, iklan, budaya pop maupun media massa. Gitu. Nah, ini merupakan poster film yang akan saya review menggunakan pendekatan teori semiotika. Jadi ada dua poster di sini yang terlampir. Ini adalah poster film Siksa Neraka garapan Anggi Umbara. Jadi memang judul dari film ini adalah Siksa Neraka, di mana film ini rilis pada tanggal 14 Desember 2023. Nah, durasi film ini 1 jam 38 menit yang tersebar di bioskop di Indonesia. Ini diproduksi oleh Umbara Brothers Film yang disutradarai oleh Anggi Umbara sendiri. Gitu. Nah, ini adalah poster yang pertama. Jadi poster pertama ini yang coba saya analisa menggunakan teori semiotika ini saya mendapatkan beberapa struktur tanda. Yang pertama adalah simbol denotatif, di mana dalam poster ini menggambarkan seorang perempuan dengan gestur lidah yang menjulur
sedang keluar dari mulutnya, seolah-olah lidah ini sedang ingin dipotong menggunakan pisau yang bergerigi atau pisau yang tajam. Nah, kemudian dalam simbol konotatifnya ini menggambarkan latar belakang poster yang cukup mencekam suasananya, seperti ada warna api dan juga warna gelap yang bercampur sehingga suasananya menjadi mencekam, dan juga ada warna maupun font poster yang berwarna merah yang menandakan warna tersebut bisa dibawa ke arah warna-warna bernuansa menyeramkan atau horor gitu. Nah, font dari Siksa Neraka ini juga merupakan font-font yang memang tidak biasa, sehingga font ini bisa mendukung poster ini untuk menggambarkan suasana yang menyeramkan. Kemudian ada gambaran karakter si perempuannya sendiri yang terlihat sangat lusuh gitu, dan juga berantakan, mulai dari rambut, bentuk kulit yang memang sedang berkeringat gitu kan, sehingga menggambarkan kondisi yang apa namanya, yang tidak nyaman gitu. Nah, makna dari poster ini yang saya ambil itu adalah menggambarkan suasana dan juga kegiatan dari neraka yang memang menyeramkan, sehingga dapat membuat yang melihat poster ini menjadi tertarik, termasuk saya, untuk membaca poster ini hingga selesai begitu. Kemudian untuk poster kedua ini juga apa namanya, kurang lebih suasananya sama seperti suasana pada poster pertama sesuai dengan judulnya. Jadi perbedaannya pada poster pertama itu terdapat pada simbol denotatif di mana ada seseorang lelaki dengan gestur tangan yang dirantai. Nah, ini juga gambaran lelakinya ini terlihat lusuh, di mana ini bisa masuk ke dalam simbol konotatif. Terlihat juga tidak berdaya laki-lakinya, warna kulit, rambut yang berantakan gitu kan, sedikit membungkuk, sedikit berlutut laki-laki ini, sehingga terlihat tidak berdaya. Kemudian juga latar belakang posternya yang menggambarkan suasana yang mencekam, seperti ada orang sedang tenggelam di dalam lautan api, ada orang yang juga sedang digantung, kemudian ada orang yang sedang melompat dari ujung tebing. Ini dapat dilihat di latar belakang poster. Juga warna dan font poster yang masih sama seperti poster pertama gitu. Warna posternya ini hitam bercampur dengan warna api yang merah, dan juga suasana di belakang poster ini dibuat blur atau tidak terlihat jelas, sehingga menambah apa namanya, kesan apa namanya, menambah ke kesan penasaran dari penontonnya, sehingga makna dari poster kedua ini juga masih sama, yaitu menggambarkan suasana kegiatan atau aktivitas di neraka yang memang menyeramkan. Nah, jadi dari poster tadi dapat kita simpulkan bahwa memang terdapat beberapa simbol yang bisa kita apa namanya, kita bisa amati, mulai dari simbol denotatif, kemudian ada simbol konotatifnya juga, dan juga kita mendapatkan makna dari simbol tersebut gitu. Kemudian kesimpulan dari review poster film Siksa Neraka ini yaitu bahwa teori semiotika ini merupakan alat analisis yang luas yang dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda. Jadi hal ini dapat membantu dalam memahami bagaimana tanda-tanda dan juga makna dihasilkan, ditransmisikan, dan juga diinterpresentasikan dalam berbagai situasi komunikatif. Seperti itu. Jadi dalam soal UAS mengenai teori semiotika ini, saya mengambil contoh apa namanya, gambaran atau review poster film Siksa Neraka garapan Agi Umbara gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan sampai jumpa.